teman-teman, ketemu lagi bersama saya di channel tentunya Hamka Story 23. Kali ini saya mengundang mungkin yang generasi Z belum kenal dan akan saya kenalkan. Dia juga salah satu legenda sepak bola yang pernah bermain untuk timnas dan dia asli Bali dan dia adalah Bang Bayu Suta. Bagaimana kabar, Bang? Sehat, baik. Iya. Lama nggak berjumpa, terus lama nggak. Memang abang nggak bermain medsos ya? Tidak ada. Kesibukan abang apa nih? Di dunia pariwisata. Saya cuma punya WhatsApp. WhatsApp aja. Iya. Jadi setelah pensiun main bola, memang tidak berkecimpung lagi. Cuman main bola untuk sekedar menyalurkan hobi. Artinya biar ada keringat, berkomunikasi sama teman, mantan-mantan untuk merefresh otak karena setiap hari kerja kan. Betul. Berarti abang memang fokusnya ke pariwisata. Pariwisata. Jadi dunianya beda. Betul. Nah, makanya juga banyak generasi sekarang ini belum kenal, belum tahu juga siapa itu Bayu Suta. Nah, bisa diceritakan seorang Bayu Suta, mantan pemain timnas dan juga tentunya baju yang dia pakai adalah Persib Bandung. Nah, Bang, apa yang membuat abang pas pensiun langsung menghilangkan? Biasanya kan banyak tuh mantan pemain langsung jadi pelatih atau buka akademi atau bahkan kesibukan apalah, tapi arahnya ke sepak bola. Nah, abang ini sendiri beda. Iya. Ceritanya begini. Waktu muda baru memulai karir sepak bola di Bali, saya masih kuliah di salah satu universitas di Bali, mengambil jurusan sastra Inggris. Oke. Setelah itu tamat, berkecimpung terus di profesional sampai nasional dan semuanya. Ketika main di Bandung, ada libur sebulan. Di Bali pada saat itu ada bukaan license untuk menjadi profesional tour guide. Abang ambil? Ambil. Bukan malah ambil lisensi sepak bola. Ini menarik. Iya, jadi saya sudah mempersiapkan apa yang saya mau lakukan setelah pensiun. Karena saya tahu bahwa kalau saya di sepak bola, kalau saya mau sukses, otomatis saya harus keluar lagi. Sedangkan waktu muda sampai anak saya sudah berapa tahun, saya lebih banyak habiskan waktu di luar. Sedangkan di rumah saya adalah satu-satunya anak laki-laki. Tanggung jawab besar kan. Nah, makanya dengan basic yang saya punya, ada bukaan license, saya ambil. Dan ketika license itu sudah jadi, libur selesai, balik lagi main bola selama 5 tahun sampai usia mendekati 35 tahun pensiun. Berarti bola ini hanya sekedar sampingan mungkin, Bang? Bukan sampingan. Menyalurkan hobi, tapi menghasilkan. Ya. Nah, usia berapa Bang mulai karir? Mulai karir dari SSB ya kan? Ada waktu kita SD, jadi pertama kali ada bukaan SSB di Indonesia, termasuk di Denpasar. Nama SSB-nya SSB Persediaan Denpasar. Kalau dulu SSB tidak sebanyak seperti sekarang. Kalau sekarang setiap jengkal ada. Dan itu namanya bukan nama klub yang ada di daerah-daerah ya sekarang ya. Bisa buat sendiri. Luar biasa. Persaingan masuk ke sana. Jadi dari sekian banyak orang bisa biar kita jadi pemain itu benar-benar seleksinya luar biasa. Hanya lolos 1-2. Betul. Itu salah satunya saya. Jadi merintis dari kecil sampai memang benar jadi pemain. Pemain profesional. Klub pertamanya profesional Persediaan. Terus Persegi, Pelita. Mulai keluar merantau itu Pelita. Ya, tapi sebelumnya kan selalu dapat tawaran. Setiap tahun saya laris gitu. Iya. Dan harus diingat nih, maaf Bang, harus diingat Bang Bayu ini posisi stopper nih. Iya. Ini salah satu tandem saya juga ya kan. Nah, habis dari Pelita itu Persema. Persema, Persib. Sidoarjo, Papua, Raja Ampat. Raja Ampat. Mitra Kukar selesai. Tahun berapa itu abang pensiun? 2012. Usia? 34 jalan menuju 35. 34 jalan menuju 35. Cukup itu ya Bang ya. Karena motivasi pada saat itu sudah hilang. Rasanya beda, hamar gitu. Kalau kita berpikir bahwa cuma ini tidak akan habisnya. Siapa sih nggak mau ini. Tapi motivasi udah hilang. Gitu. Pokoknya rasanya lain gitu. Sedangkan ada salah seorang pelatih menelpon saya terus. Udah, mau pakai 2 tahun lagi. Datang nggak berat hati sebenarnya. Betul. Dunia kita dari muda kan di situ. Betul. Uang yang kita lihat ada di situ. Sedangkan
motivasi udah nggak ada. Kalau saya mau nakal kan bisa aja saya ke sana. Ya cheating lah ya kan. Iya, curang. tapi kan dari dulu memang nggak pernah cheating Betul, ya kan. betul, Kita betul. memang kalau main ya udah Ya, main ya, dari betul. hati gitu kan. Betul. Nggak bisa. Kalau saya mau bohong, udah sana jadi cadangan aja cukup. Ya. Uang dapat, ya Betul, kan. betul. Mau apa lagi? Tur keluar kota pasti diajak. Betul. Tapi kan di sininya nggak nyaman. Yang membuat motivasi hilang itu ya mungkin sudah berapa lamanya kita meninggalkan keluarga mungkin Bang ya. Terus anak-anak juga mulai gede kan. Saya punya 2 laki-laki di rumah. Jadi rindu. Betul, Setiap betul. kita mau pergi dari sana video call, Betul. meskipun zaman itu masih Betul, ada Nokia ya, agak kan. susah-susah ya kan. Ya kan. Lihat anak seperti ini luar biasa. Gitu. Bener Bang, jadi kita pemain sepak bola ini sebenarnya nggak melihat anak kita tumbuh besar, betul nggak Bang? Kita tinggalkan. Iya kan, karena kita tinggalkan. pasti bermain terus kan. Iya. Itu salah satu juga yang membuat para pemain sepak bola mengambil usia cukup lah, Iya. ya kan? Karena selama saya berkarir saya tidak pernah bawa keluarga. Betul. Saya tinggalkan. Betul. Saya tinggalkan anak, saya tinggalkan istri. Betul. Dengan catatan mereka bisa beradaptasi, saya pun bisa konsentrasi di luar meskipun tidak bisa. Ya. Tarikan Ya, batin iya, itu kan batin. luar biasa gitu. Di samping itu kan kita juga berpikir usia 35. Profesionalisme kita untuk berkarir di bidang itu kayaknya udah Ya, mentok. ya, ya, Apa ya. sih yang mau Diambil, cari betul, prestasinya betul, betul. di atas 35? Betul. Nggak ada. Betul. Kalau kita berbicara jujur, Betul, itu betul. kalau menurut saya ya, Betul. kalau salah mohon maaf. Betul, gitu kan. betul, Bang. Karena apa? Karena ketika kita udah memasuki usia kepala 3, grafik kita pasti Menurun. menurun. Betul. Kita udah menyadari itu. Otot nggak bisa Nggak dibohongin. bisa. Betul. Kalau dulu main terus, enak. Ya. Udah 30 ke atas, udah mulai sakit-sakit. Habis main, sakit. recovery-nya 4 hari. Sekarang udah mendekati angka 5, datang ke Jakarta treatment. Udah nggak bisa. Udah nggak Iya. bisa. Nah, Abang sendiri masuk ke timnas itu pas di mana klubnya, Bang? Di Persema Malang. Persema Malang. Iya, Persema Jadi kita langsung sama-sama sempet ya. sama, iya. Baru dari Persema itulah Persib langsung mau ya dari timnas. Iya. Apa yang membuat Abang dapatkan pengalaman apa dan kesan apa selama membela timnas? Artinya begini, menjadi pemain nasional tidak mutlak harus berasal dari tim besar. Karena Persema tahu sendiri, saingannya kan Arema. Betul. Kita luar biasa. Iya. Dan Arema lebih besar daripada Persema. Tetapi saya bisa menembus itu. Betul. Banggalah gitu. Meskipun masuk tim nasionalnya usianya udah 30 menjelang 30. Tetapi apapun itu, Selama cita-cita setiap pemain yang ada di Indonesia pasti menginginkan berbaju. Masuk nasional. Iya, itu. Apa rahasia Abang tuh sampai yang Abang bilang tadi bahwa Persema ini kan memang klub bukan mediocre tapi klub-klub yang papan tengah lah. Iya. Nah, sampai bisa masuk terpilih timnas tuh apa rahasia Abang itu? Gimana ya? Karena pada waktu itu kita juga luar biasa grafiknya meningkat. Di babak di putaran pertama kita terpuruk pergantian pelatih. Di putaran kedua kita luar biasa bangkit. Padahal waktu itu saya habis operasi kaki. Operasi kaki dalam arti bukan cedera, ada virus yang menyerupai mata ikan. Jadi setiap kena bola, setiap sakit. dipijak, sakitnya luar biasa. Habis itu operasinya salah karena kulit yang sudah mati tidak dibersihkan, dijahit langsung. Jadi ketika dia diharapkan sudah menyatu, kulit mati kan nggak bisa tumbuh. Nah, ini perlu waktu, jadi dibongkar lagi. Jadi perlu sebulan untuk recovery. Saya minta di rumah di Bali. Setelah datang dari Bali agak gemuk, latihan berat lagi. Latihan itu masih keluar darah karena latihan siang. Kecobaan rondo, kan agak tahu kan, naik tuh ke batu, tuh dilepas di bawah kita naik, tuh bayangkan jam 12 siang, berat tuh, tapi saya paksa. Nah dari sana mungkin memang Tuhan lah yang memberikan jalan percaya atau tidak, dilirik gitu ya udah. Terima kasih. Di pelatih siapa? Kepelatihan Peter Wade ya gitu. Betul. Jadi banyak juga yang belum tahu bahwa Bu Ayu ini dipanggil tim nasional ketika waktu pelatihnya Peter Wade, dan itu nggak cepet tapi lama juga Abang di tim nasional. Dan tentunya Bang Bayu ini setelah pensiun memang jauh dari dunia sepak bola. Jadi teman-teman yang mau datang ke Bali ya kan bisa hubungi Bang Bayu untuk tour guide namanya Bang ya. Apalagi bawa orang-orang asing bahasa Inggrisnya boleh. Jadi udah fasih bahasa Inggris ya. Wajar. Tapi nggak ada niatan ke depannya untuk
melatih atau membuat akademi di kampung Bang, di Bali? Sejauh ini belum, tapi tidak menutup kemungkinan kita akan kembali ke basic ya kan. Apapun itu dalam hidup kan pasti akan bisa berubah. Betul. Kita tidak bisa bilang A atau B itu udah pasti, nggak mungkin gitu. Siapa tahu nanti di tim-tim profesional Liga 1 membutuhkan translator. Iya. Apalagi di Liga 1 ini, mohon maaf, kebanyakan memang pelatih asing dan butuh memang penerjemah Bang. Betul. Apalagi Bang Bayu kan mantan pemain nasional. Bisa jadi penerjemah, bisa juga jadi asisten. Boleh. Abang udah punya lisensi juga kan? Iya, lisensi. Lisensi. Jadi bisa lah, karena apa ya? Dia abang sebagai penerjemah, tapi abang juga paham sepak bola. Jadi ya double. Bisa praktek. Bisa praktek. Jadi klub-klub nanti hubungi langsung Bang Bayu atau hubungi saya biar jadikan penerjemah atau asisten pelatih. Boleh. Nah, anak-anak sendiri sudah ada yang main bola juga, Bang? Anak yang nomor 2 usianya 14 tahun. Dia memang ada niat ya, niatnya kalau saya lihat dia niatnya keras, kuat untuk jadi pemain sepak bola. Tetapi saya sebagai bapak memang nggak pernah mendorong untuk dia, biarkan dia berproses sendiri dan tidak pernah menjembatani untuk bisa mendapatkan A, B atau C. Nanti biarkan dari dianya sendiri yang untuk berproses. Itu bukan dari bapaknya. Bukan. Hanya bapaknya ini sebagai motivasi aja. Malahan pelatihnya selalu telepon saya bahwa perkembangan anak begini. Oh ya silahkan. Karena pelatih sendiri yang tahu, bukan saya ya kan. Karena di rumah kita seperti kakak adik dan jarang untuk membicarakan sepak bola. Saya nggak mau. Iya. Nah, posisi sama juga Bang? Sama, stopper. Stopper juga. Iya. Dan lebih tinggi. Udah 182. Umur 14 lebih tinggi? Iya. Ya karena basic dari orang tuanya. Apalagi Bang Bayu tinggi, keren nih kan. Nah, semoga lah kita doakan juga abang juga karir di sepak bolanya ketika memang sudah ada niatan kembali di sepak bola bisa sama waktu jadi pemain, begitu juga anaknya. Nah, ngomong-ngomong abang pakai baju Persib Bandung. Abang juga pernah main di Persib. Nah, Persib ini kan lolos final nih Bang, ya kan lawan Madura kemarin sudah menang 3-0. Abang sendiri melihat peluang Persib juara tahun ini. 3-0 berarti kan kansnya lagi sedikit lagi udah juara. Semoga tidak ada hal terjelek lah gitu. Artinya kita mendoakan yang bagus. Betul. Karena mantan tim kan. Mantan tim kan, namanya juga kita pernah dikasih hidup dulu. Betul. Otomatis doa yang terbaik untuk Persib. Semoga Persib juara. Terbaik memang. Itulah kata-kata yang harus saya ingat. Tim itulah yang pernah juga memberikan rezeki. Betul. Dimanapun kita itu jangan terlalu lupa. Cepat lupa dengan apa yang kita dapat. Kadang-kadang orang lupanya di sana. Ya kan? Ini salah satu quote yang paling bagus nih Pak. Ya kan? Pokoknya saya sebagai teman, sebagai adik juga waktu ini, waktu dulu sebagai pemain juga mendoakan selanjutnya Bang Bayu entah itu di kepelatihan atau di dunia apapun lah, ya kan? Nanti kalau ke Bali saya pasti bareng lagi sama kita kumpul ngobrol bareng, siap di rumah di mana saya siap. Dan ini harus diingat, salah satu pemain yang kondisinya cukup paling fit di bawah pada orang Bali. Orang Bali kita bisa tahu bahwa Bali tempat pariwisata. Semuanya ada, tapi Bang Bayu nih kondisinya nih tidur udah waktunya, bangun waktunya, nggak neko-neko apa segala. Jadi saya juga respect, Bang. Terima kasih waktunya. Sama-sama. Semoga kita bisa sukses lagi dan sampai ketemu lagi, ya kan? Iya. Atau enggak bisa satu tim lagi. Amin. Terima kasih banyak Bang Bayu. Salam keluarga. Oke guys, sekian dari video Gaskan dia.